Shalom, apa kabar semua jemaat Tuhan GLC yang berada di Kota Kinabalu, Papar maupun yang berada di kawasan Pitas, maupun setiap ahli keluarga kita dimanapun berada, kita bawa di dalam doa ya. Ya, saya percaya sepanjang minggu ini Tuhan Yesus tetap menjaga memelihara setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada. Perlindungan Tuhan itu tetap ada kepada orang-orang percaya kepada Yesus Kristus dan juga ahli keluarga kita. Mari kita bersyukur kepada Tuhan karena pada hari ini kita masih berkesempatan mengadakan ibadah online ya. Dan sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, terlebih dahulu saya ajak kita semua kita mau berdoa mengucap syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, mari kita semua berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau adalah Tuhan yang baik di dalam kehidupan kami. Kami Tuhan menyerahkan ibadah online ini ke dalam tangan-Mu, dan dimanapun jemaat GLC berada, ahli keluarga mereka, saudara mara, Tuhan Yesus, Engkau memberkati, memelihara, melindungi kami semua. Biarlah Tuhan tetap memelihara kami, menjauhkan kami daripada si jahat. Lindungi kami daripada segala sesuatu yang malapetaka dan juga kecelakaan, kemalangan, sakit penyakit. Semua itu Tuhan melindungi kami. Kepada jemaat ahli keluarga yang sakit, kami berdoa Tuhan jamah dan sembuh dalam nama Yesus. Memberikan kekuatan, pemulihan akan terjadi. Berkatilah ibadah online ini, dan nama Tuhan Yesus saja yang ditinggikan dan diagungkan. Kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan menjadi makanan bagi roh kami, sehingga kami bertumbuh, berakar dan berbuah bagi kerajaan Allah, dan nama Tuhan Yesus ditinggikan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin, amin, amin. Nah, Tuhan Yesus itu baik di dalam kehidupan kita. Mari pada hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam Injil Matius pasal 28 ayat 16 hingga ayat 20. Injil Matius pasal 28 ayat 16 hingga ayat yang ke-20 ya. Ini adalah perintah untuk memberitakan Injil. Kita lihat daripada ayat yang ke-16. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka, yaitu di Bukit Zaitun ya. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Puji Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang kita pelajari dan kita dengar pada hari ini sebagai renungan kita, saya ambil temanya mengerjakan dan menyelesaikan amanat agung Yesus Kristus. Mengerjakan dan menyelesaikan amanat agung Yesus Kristus. Sebentar tadi kita telah dengar. Dan pada suatu ketika Tuhan Yesus sedang duduk di Bukit Zaitun dan murid-muridnya datang bersama dengan Tuhan Yesus. Dan mereka bercakap-cakap ya, berbual-bual, dan Yesus mengajar mereka tentang akhir zaman dan tentang kebenaran firman Tuhan. Apabila mereka mendengar apa yang Yesus ajarkan, dan apabila mereka sedang duduk di Bukit Zaitun dan bercerita, bercakap-cakap, mereka mulai bertanya kepada Tuhan Yesus. Mereka berkata begini, "Katakanlah kepada kami, bilakah itu akan terjadi
Dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Dan persoalan ini sebenarnya soalan kita juga. Bilakah itu akan terjadi? Apakah tanda kedatangan Tuhan Yesus dan tanda kesudahan dunia ini? Tuhan Yesus memberikan peringatan, ya. Dia memberikan peringatan kepada murid-muridnya, juga kepada kita, saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan Yesus dan seluruh umat Tuhan yang lain. Nah, dikatakan di sini bahwa tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus sudah dekat sekali. Sebab itu Yesus berkata, waspadalah supaya jangan ada orang menyesat kamu. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, kata Yesus. Sebab sudah berlaku banyak penyesatan di muka bumi ini. Dan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan yang taat, mereka akan dibenci. Dan ramai nabi-nabi palsu akan muncul. Sebahagian orang-orang Kristen akan murtad. Ramai yang terlibat di dalam ilmu-ilmu gaib, pengaruh-pengaruh setan, roh-roh jahat semakin meningkat. Mereka mencari pertolongan, mereka mencari kesembuhan, mereka mencari hidup kemakmuran, kekayaan melalui dukun-dukun, peramal-peramal, ilmu-ilmu gaib, roh-roh jahat. Mereka tidak datang kepada Tuhan Yesus, ya. Dan dikatakan di sini, penyembahan-penyembahan kepada roh-roh jahat juga semakin meningkat di muka bumi ini. Kedurhakaan makin bertambah-tambah, orang durhaka bertambah, peperangan berlaku, bangsa melawan bangsa, kerajaan akan melawan kerajaan. Terdapat kelaparan, yaitu ekonomi di seluruh dunia akan jatuh. Dan gempa bumi berlaku di mana-mana di muka bumi ini. Dan ramai orang-orang Kristen, orang yang percaya kepada Yesus dan firman-Nya, ditangkap, diseksa, bahkan dibunuh, ya. Manusia saling membenci dan kasih manusia kepada sesama dan kepada Tuhan juga semakin dingin. Tidak ada kasih lagi. Karena kasih mereka itu adalah kasih yang pura-pura. Sebab itu dikatakan di sini, manusia lebih suka membenci, dendam, menghakimi, mengutuk, dan melakukan hal-hal untuk kepuasan diri mereka sendiri. Ini yang berlaku masa kini, ya. Kejatuhan moral yang sangat teruk. Sebab di dalam juga Injil Matius pasal 24 ayat 13 dan 14. Di dalam Injil Matius pasal 24 ayat 13 dan 14, Yesus juga menjelaskan kepada murid-muridnya, juga kepada kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Di dalam ayat ini Yesus berkata, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Ini yang Tuhan jelaskan. Injil kerajaan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Yesus segera datang. Sebab di dalam Injil Matius pasal 24 ayat 36 juga Yesus berkata. Injil Matius pasal 24 ayat 36, Yesus berkata, tetapi tentang hari dan saat, yaitu jam, itu tidak seorang pun tahu. Malaikat-malaikat di surga pun tidak, anak pun tidak, hanya Bapa sendiri, Bapa surgawi sendiri yang tahu. Bila manakah Yesus datang ke dunia ini, di awan-awan untuk mengangkat orang-orang percaya sebelum dia menginjakkan kakinya di bumi ini lagi. Sebab itu, apa yang kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, setiap orang percaya kepada Yesus dan firman-Nya harus sentiasa
bersiap sedia, bersiap sedia. Sebab Tuhan Yesus segera datang untuk membawa kita ke rumah Bapa di surga. Sentiasa bersiap sedia, sebab Tuhan Yesus segera datang membawa setiap orang percaya ke rumah Bapa di surga. Sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga, pada waktu dia datang ke bumi ini, apakah pesan terakhir, apakah pesan penting yang Tuhan Yesus telah berikan kepada murid-muridnya, juga kepada setiap jemaat Tuhan yang percaya kepada Yesus? Hari ini kita hanya belajar ataupun mendengarkan firman Tuhan tentang satu hal yang penting yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita, yaitu mengerjakan dan menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Nah, ini yang diberikan oleh Tuhan Yesus yang terakhir sebelum dia naik ke surga. Yesus memberikan amanat agung kepada murid-muridnya. Yesus memberikan perintah yang agung kepada murid-murid Yesus dan kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah muridnya. Sebab itu, saudara dan saya, kita sekarang adalah murid-murid Tuhan Yesus. Dan ini yang Tuhan Yesus katakan, memberikan mandat ataupun perintah agung ini kepada setiap kita. Yang kita baca tadi di dalam Injil Matius pasal 28 ayat 16 hingga ayat yang ke-20 di sana. Yesus menjelaskan tentang amanat agungnya, tentang pesan terakhir, ya, yaitu perintah agung kepada murid-muridnya. Sebab itulah Yesus berkata, perintah agung ini adalah misi bagi setiap gereja dan setiap jemaat Tuhan harus mengerjakan dan menyelesaikan amanat agung Yesus Kristus ini. Tidak terkecuali, bukan hanya kepada para pendeta, pemimpin gereja, penatua, deacon, ataupun kepada pastor-pastor, bukan. Setiap orang yang sudah percaya dan menerima Yesus dalam hidupnya, yang sudah diselamatkan, kita mempunyai tanggung jawab melakukan dan mengerjakan, menyelesaikan amanat agung Yesus ini. Ini perintah agung Yesus buat setiap orang Kristen yang percaya kepada Tuhan. Ketika amanat agung dengan taat dilaksanakan, akan melahirkan banyak gereja-gereja lokal di seluruh muka bumi, dan kerajaan Allah terus berkembang. Semua gereja menjadi gereja yang misioneri, ya, gereja yang misioneri. Dasar-dasar Alkitab, amanat agung ini diambil di dalam Injil Matius, juga dalam Injil Markus, juga dalam Injil Lukas, juga di dalam Kisah Para Rasul. Nah, prinsip-prinsip dasar pelaksanaan amanat agung adalah memberitakan Injil yang merupakan tahap pertama dalam pekerjaan misi, dalam khotbah-khotbah, pengajaran-pengajaran, doa-doa, program, pelatihan, dan harus mengandungi amanat agung Yesus ini. Ya, harus, ya, mengandungi amanat agung Yesus ini. Dan Injil adalah kabar baik untuk semua bangsa. Tanda awal orang percaya dan bertobat adalah baptisan air dalam nama Allah Tritunggal, yaitu Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Fokus amanat agung adalah menjadikan murid-murid Yesus Kristus. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Kristus Yesus, setiap kita yang sudah diselamatkan adalah murid-murid Tuhan Yesus, dan seharusnya kita akan memberitakan
Injil. Inilah amanat agung Yesus buat kita semua, ya. Sebab itu penginjilan adalah menjadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus. Sebab kita harus menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus ini. Itulah goal ataupun tujuan penginjilan, yaitu semua bangsa menjadi murid Tuhan Yesus Kristus. Dan ajarlah mereka melakukan apa yang telah diperintahkan Tuhan Yesus kepada kita. Ayo tanamkan di dalam hati kita semua. Kita harus menyelesaikan dan mengerjakan amanat agung Tuhan Yesus ini, supaya setiap orang menjadi muridnya dan bukan memberitakan Injil supaya bertambah-tambahnya jemaat, ya, di dalam sebuah gereja, bahkan ambil kesempatan terhadap jemaat. Bukan itu tujuannya sebenar, tetapi tujuan amanat agung adalah menjadikan semua bangsa menjadi murid Yesus Kristus. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8, Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Dikatakan di sini bahwa Injil adalah kabar baik bagi semua bangsa, ya, bagi semua bangsa. Jadi setiap kita harus melaksanakan amanat agung ini. Tetapi Yesus katakan di sini bahwa kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Nah, apa yang kita belajar kebenaran firman Tuhan di sini adalah bagaimana kita boleh menjadi murid Tuhan Yesus. Di dalam surat 1 Yohanes pasal 2 ayat ke-6, Alkitab berkata, barang siapa menyatakan bahwa ia ada di dalam Dia atau dalam Kristus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Seorang murid Kristus, dia wajib hidup sama seperti Kristus Yesus. Itulah murid Yesus. Kita tidak boleh berkata, oh saya murid Yesus Kristus, saya orang Kristen, tapi kehidupan saya sama seperti dunia, sama seperti iblis. Murid Yesus, orang yang percaya Yesus, hidup kita adalah sama seperti bagaimana Yesus hidup waktu dia berada di bumi ini. Ya, sama. Murid-murid Tuhan Yesus menantikan janji Tuhan dalam baptisan Roh Kudus. Bukan sekadar mendapat Roh Kudus untuk mendapatkan kekuatan atau kemampuan, tapi kuasa yang bekerja dan bertindak di dalam diri orang percaya. Kuasa Roh Kudus juga mengusir roh-roh jahat dan urapan untuk menyembuhkan orang sakit. Dan ini hal yang kedua penting dalam pemberitaan Injil kepada bangsa-bangsa, yaitu Tuhan berkata, kepadaku telah diberi segala kuasa di sorga dan di bumi. Kuasa itu ada pada Tuhan Yesus dan diberikannya kepada saudara dan saya dan setiap murid-murid Yesus untuk melakukan, mengerjakan dan menyelesaikan amanat agung Yesus. Kuasa harus kita dipenuhkan oleh kuasa Roh Kudus, baru kita secara efektif boleh memberitakan Injil, mengajar dan memuridkan orang lain menjadi murid Kristus, ya. Sebab itu dalam ayat yang ke-19 Yesus berkata, pergilah, jadikanlah bangsaku dan baptislah. Tuhan Yesus memberikan perintah agung ini. Dia perintahkan semua orang percaya, murid-murid Yesus, pergi dan jadikanlah orang-orang yang sudah kita Injil, kita layan, ajar mereka, jadikan mereka itu murid Yesus.
dan baptis mereka di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus. Inilah perkataan amanat agung Kristus yang menjadi sasaran tanggung jawab dan penugasan bagi setiap gereja di dalam misi Tuhan Yesus ini. Kita meneruskan misi Tuhan Yesus ini. Gereja atau jemaat bertanggung jawab untuk memberitakan Injil kepada semua orang sesuai di dalam Alkitab dan ajaran para rasul. Dan Injil diberitakan berpusat pada pertobatan dan pengampunan dosa. Pertobatan dan pengampunan dosa. Dan nasihat untuk memisahkan diri dari angkatan yang jahat sambil menantikan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dari surga. Kehidupan kita dipisahkan daripada cara kehidupan orang-orang dunia, ya. Sebab itu, tujuan pemberitaan Injil Kristus adalah untuk memuridkan mereka yang mentaati semua firman Yesus. Inilah satu-satunya perintah langsung dari konteks kitab Injil ini, yaitu beritakan Injil tidak hanya menghasilkan keputusan untuk bertobat, bukan sekadar menambahkan banyaknya jumlah anggota gereja, ya, bukan itu, bukan sekadar itu, tetapi untuk memuridkan orang-orang yang sudah kita beritakan Injil supaya mereka bersedia memisahkan diri daripada dunia ini dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan sebagai murid Yesus. Harus ada perubahan. Tidak mungkin kita berkata, kami orang Kristen, kami orang murid-murid Yesus, tetapi gaya hidup kita, perkataan kita, tingkah laku kita, pemikiran kita masih cara duniawi, masih memikirkan hal-hal yang negatif, perkataan yang kotor, yang memaki, yang menghakimi, mengutuk. Apakah itu perkataan dari Tuhan Yesus? Tidak mungkin. Sebab seorang murid harus menjadi sama seperti gurunya. Kita harus memiliki karakter Tuhan Yesus. Itulah murid. Sebab itulah dikatakan di sini, untuk memuridkan mereka yang siap memisahkan diri dari dunia, dan kita ajar mereka kebenaran firman Tuhan sesuai dengan Alkitab, bukan doktrin yang kita buat sendiri, ya, bukan mengikut apa yang kita rasa, perasaan kita. Balik kepada Alkitab, didik, ajar, bimbing menurut kebenaran firman Tuhan dan mentaati firman Tuhan, ya, dengan segenap hati dan pikiran mereka. Sebab itu firman Tuhan juga memerintahkan kepada kita memusatkan perhatian penjangkauan jiwa-jiwa yang terhilang, bukan sekadar mereka orang-orang Kristen atau menguasai dunia. Dan setiap orang percaya haruslah meninggalkan sistem kehidupan duniawi yang jahat ini, memisahkan diri daripada kebejatan. Perubahan hidup itu harus berlaku nyata, ya, bukan hanya di gereja kita menunjukkan sikap kita yang kudus, yang holy di hadapan orang, menyembah, memuji Tuhan, sekali hatanya begitu mulia sekali. Bagaimana kehidupan kita di luar sana, di dalam rumah? Bagaimana dengan perkataan kita, tingkah laku kita, apa yang kita lakukan di luar daripada gereja? Apakah sama seperti Kristus hidup? Atau tidak ada bezanya kehidupan kita dengan orang-orang duniawi yang tidak mengenal kebenaran? Kekristenan itu harus ada perubahan total. Amin. Sebab kita ada Roh Kudus yang selalu menguatkan, memberikan kita peringatan. Ada firman Allah menjadi landasan dan pegangan di dalam kehidupan kita. Sebab itu dikatakan di sini,
di dalam kitab Roma pasal 13 ayat 12 hingga 13. Roma 13 ayat 12 hingga 13 berkata, "Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang." Artinya, marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Kita orang Kristen, gaya hidup kita mencerminkan kehidupan Kristus, menjauhkan daripada segala pesta pora, kemabukan, yang suka berhibur dalam hal-hal yang duniawi, melakukan percabulan, perzinahan, perselisihan, iri hati, bahkan kebencian, dendam dan sebagainya. Itu bukan murid Yesus, ya. Tidak mencerminkan karakter Yesus dalam hidup kita. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan firman-Nya harus dibaptis dalam air, pembaptisan, ya. Upacara pembaptisan menyatakan mereka sudah berikrar untuk meninggalkan semua kedursilaan, gaya hidup yang duniawi, yang berdosa. Dengan nyata mereka mengabdikan diri kepada Tuhan Yesus dan hidup di dalam kerajaan Allah. Ini keputusan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus untuk dibaptis di dalam air, meninggalkan kehidupan yang lama dan menjadi murid Yesus oleh Roh Kudus Tuhan. Maka Tuhan sentiasa ada bersama-sama dengan kita walaupun di mana kita pergi, karena Roh Kudus tinggal di dalam hidup kita, menyertai, menjaga, memelihara. Nah, setelah mereka dilengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi, yaitu Roh Kudus, barulah mereka pergi kepada bangsa-bangsa bersaksi tentang Injil Yesus. Amanat agung merupakan kerinduan dari isi hati Allah sendiri terhadap dunia ini. Sebab itulah Kristus adalah dasar bagi misi gereja. Kristus menjadi dasar bagi misi gereja, bukan pendetanya yang menjadi dasar, ya. Misi harus bersifat rohani. Allah mempunyai otoritas dalam misinya sampai akhir zaman. Dan dalam amanat agung berfokus pada pemberitaan Injil dan pemuridan. Di dalam amanat agung ini berfokus kepada kita memberitakan Injil dan pemuridan. Dan apakah inti dari Injil itu sendiri yang kita beritakan dalam amanat agung? Inti Injil yang ada di dalam amanat agung ini adalah kita beritakan tentang kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Inti daripada Injil yang ada di dalam amanat agung yang kita beritakan ini adalah tentang kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Itu yang harus kita beritakan. Dan kita bukan memberitakan tentang betapa hebatnya gereja itu, betapa hebatnya pendetanya, pelayanannya, dan jemaat dan sebagainya. Bukan. Yang kita beritakan amanat agung, di dalamnya adalah Injil. Dan inti Injil itu memberitakan tentang kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Dan kita memuridkan orang melalui pengajaran Injil Kristus ini. Saudara, saudari, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Kristus Yesus, kita perlu ingat, ya, dalam gereja ramai orang menganggap dosanya telah diampuni dan mereka juga mau masuk di dalam surga. Mereka katakan,
kami sudah terima Tuhan Yesus, kami sudah minta pengampunan dan dosa kami tidak ada dosa lagi. Kami sudah suci dan kudusnya. Kami tidak ada dosa dan kami layak masuk di dalam surga. Ada ramai orang Kristen menuntut seperti ini. Tetapi tunggu dulu. Kita melihat apa yang dikatakan oleh Yesus tentang orang yang beranggapan mereka tidak ada dosa lagi. Mereka kudus terus selama-lamanya dan tidak mau mengerjakan keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Sebab mereka menganggap sekali bertobat selama-lamanya kami layak terus masuk di dalam surga. Tidak perlu lagi pertobatan, tidak perlu lagi minta pengampunan. Kami sudah kudus, tidak berdosa lagi. Bagaimana dengan jawaban Yesus ini? Di dalam Injil Matius, pasal yang ke-7, ayat 20 dan 23. Ya. Yesus menjelaskan demikian. Matius pasal 7 ayat 20 hingga 23. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dari buah-buah kehidupan seseorang yang mengatakan dia tidak berdosa, mereka adalah orang yang kudus, orang yang mulia, orang yang diurapi, orang yang diberkati, yang menganggap dirinya adalah murid Tuhan Yesus yang sangat setia, begitu taat. Kita lihat Yesus katakan dari buah-buah kehidupannya, karakternya, perkataannya, tingkah lakunya, kehidupannya seharian. Dan Yesus berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, bukan setiap orang yang memanggil nama Tuhan Yesus akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ini jawaban Yesus. Bukan semua orang yang sudah memanggil nama Tuhan Yesus, yang melakukan pelayanan yang hebat, yang bernubuat bahkan, yang mengusir setan bahkan, masuk dalam kerajaan surga. Mereka menuntut, mereka kata kepada Yesus pada hari terakhir, kami sudah melayani, kami mengusir setan demi nama Yesus, kami bernubuat sangat hebat. Tapi apa jawaban Yesus di sini? Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Wah, dahsyat. Dan siapakah yang boleh, yang diterima masuk di dalam kerajaan surga itu? Yesus berkata, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga, yang melakukan kehendak Bapa di surga. Apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita? Hidup sama seperti Kristus, mengerjakan, menyelesaikan amanat agung Yesus Kristus dengan sukacita, kerelaan, pengorbanan, bukan terpaksa dan dipaksa. Ya, sebab itu memang ramai orang yang berusaha untuk beragama, namun kehidupan mereka tidak berubah. Pembohongan, kebencian, dendam, sakit hati, penghakiman tetap dilakukan di dalam kehidupan mereka. Bahkan mereka menghina, mengutuk, cakap yang tidak baik, perkataan yang kotor, menghakimi orang, mengutuk terus mengutuk.
Yesus. Ya, sebab itu mereka menganggap diri mereka sudah selamat dan tidak berdosa. Jadi kita kena fikir-fikirkan tentang hal itu. Sebab Yesus berkata, hanya satu yang harus kita perlu perhatikan dan lakukan, yaitu dilakukan kehendak Bapa di surga, kata Yesus. Jadi, setiap gereja harus memiliki misi agung ini. Misi daripada Tuhan Yesus sendiri. Mengerjakan, menyelesaikan amanat agung Yesus Kristus pada akhir zaman ini. Sebab itu, dalam ayat yang terakhir dalam Injil Matius pasal 28 ayat 20 ini, Yesus berkata, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Ajar mereka melakukan segala sesuatu yang telah Tuhan perintahkan pada kita, ajar. Dan ketahuilah, Yesus berkata, aku menyertai kamu senantiasa. Sampai bila? Sampai kepada akhir zaman. Sampai Tuhan Yesus datang mengangkat. Amin. Waktu orang-orang yang percaya menjadi pengikut Kristus harus diajar perintah dan doktrin dari Tuhan Yesus sendiri. Kebenaran firman Tuhan berdasarkan Alkitab, dan kita bimbing mereka untuk melakukan, mempraktikkan iman mereka dalam ketaatan, dalam sukacita, kasih kepada Kristus seperti yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Kita perlu mengajar, mendidik mereka, menyatakan doktrin Tuhan Yesus tentang kebenaran firman Allah, bukan yang dibuat oleh manusia, ya. Sebab Yesus berkata, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ini tanggung jawab. Dan banyak kebenaran telah diajarkan kepada kita, yaitu kita harus menjauhkan diri kita daripada segala dosa yang menggoda dan mengikatkan hati dan pikiran manusia. Kita waspada tentang hal ini. Sebab firman Tuhan yang ada di dalam 2 Timotius pasal yang keempat ayat ketiga berkata, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran yang sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinga mereka. Memuaskan keinginan telinga, sedap didengar saja. Seorang sekarang tidak suka diberikan peringatan, teguran. Mereka tidak suka, ya. Mereka lebih suka tentang perkataan yang enak, yang sedap didengar. Tidak perlu tegur, kompromi kepada dosa, ya. Zaman akhir ini, kapasitas doktrin-doktrin iblis yang menyesatkan dan menghancurkan kehidupan manusia semakin meningkat. Doktrin iblis semakin meningkat di seluruh muka bumi. Ini yang diaplikasikan oleh orang-orang yang ada di muka bumi ini, termasuk yang mengaku percaya kepada Yesus. Mereka menyalahgunakan segalanya. Bahkan mereka mengagung-agungkan kuasa kegelapan. Dan ramai orang Kristen sekarang, pemimpin-pemimpin, pendeta-pendeta, pelayan-pelayan Tuhan, kompromi kepada dosa di dalam gereja. Kompromi. Mereka tidak dapat menolak. Mereka kompromi. Dicampur adukkan perkara-perkara yang dosa di dalam doktrin-doktrin gereja. Sebab itu, doktrin-doktrin iblis seperti filsafat, tahyul, tradisi-tradisi manusia yang menentang Alkitab sudah dicampur adukkan di dalam pengajaran gereja. Kita berhati-hati sebenarnya. Terlalu banyak kompromi.
untuk kepentingan diri dan keluarganya, untuk kepentingan dirinya dan jemaat sendiri, tanpa memikirkan orang lain. Sebab itu, pengajaran-pengajaran kebenaran firman Tuhan yang benar harus diajar kepada setiap ahli keluarga kita, dan jemaat Tuhan harus diajar. Ya, kalau ditegur, dengarkan teguran. Jangan menolak, jangan marah, jangan benci. Tuhan boleh memakai siapa saja untuk menegur kita, memberikan peringatan demi peringatan. Bahkan Tuhan boleh memakai budak yang kecil menegur ibu dan bapak. Ajaran doktrin yang benar menghasilkan pertumbuhan dan perkembangan rohani yang sehat, menghasilkan praktik kehidupan yang kudus, takut akan Tuhan, penuh kasih dan berkenan kepada Allah. Inilah doktrin yang benar, menghasilkan pertumbuhan dan perkembangan rohani seseorang itu secara sehat sesuai dengan Alkitab firman Tuhan. Ya, rendah hati, rela ditegur, dan Yesus berkata, "Ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Sampai Yesus datang mengangkat kita, kita akan bertemu muka dengan Tuhan Yesus. Amin. Itulah kerinduan kita, ya. Pencurahan Roh Kudus dikatakan sebagai baptisan Roh Kudus pada hari Pentakosta di Yerusalem, melahirkan gereja Tuhan, ya. Para murid-muridnya pada waktu itu mereka menunggukan janji Tuhan mencurahkan Roh Kudus. Nah, Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta di Yerusalem, dan mereka menerima baptisan Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus. Di sanalah lahirnya gereja pertama di muka bumi, pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta di Yerusalem. Baptisan Roh Kudus kita terima saat ini, dan saat kita percaya kepada Kristus, kita menerima kelahiran baru oleh Roh Kudus, pembaharuan di dalam kehidupan kita. Tidak sama lagi pada masa sebelum kita percaya pada Tuhan. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Yesus Kristus, memang sangat penting kita menerima baptisan Roh Kudus. Dan kita perlu sadar, penginjilan bukan suatu aktiviti yang lemah, yang tumpul dan netral. Apabila kita pergi memberitakan Injil, menyaksikan tentang kematian dan kebangkitan Yesus kepada orang lain, mereka percaya kepada Tuhan. Pemberitaan Injil bukan satu aktiviti yang lemah, yang tumpul, yang tidak ada kuasanya. Sebenarnya Roh Kudus, buah-buah Roh Kudus, karunia-karunia Allah, kuasanya harus menjadi nyata di dalam kehidupan kita. Apabila kita dipenuhkan oleh kuasa Roh Kudus, karunia-karunia Tuhan, urapan Tuhan, buah-buah Roh Kudus, kita pergi melakukan amanat agung Yesus, mengerjakan dan menyelesaikan amanat agung ini. Dan saat kita pergi, kita disertai oleh kuasa Roh Kudus. Ini janji Tuhan, "Aku menyertai kamu senantiasa." Injil Kristus harus diberitakan, bukan untuk disembunyikan. Roh Kudus memberi kita kuasa untuk menjadi saksi Kristus yang efektif. Tapi itu kita harus memberitakan. Kalau kita boleh berkata-kata, bercakap, berbual dengan orang lain, tentu kita boleh memberitakan Injil Tuhan Yesus, karena Roh Kudus menyertai kita. Amin. Sebab itu, penginjilan juga memperhatikan masalah sosial. Ya, kita tidak katakan, "Oh, kita jemaat GLC, kita hanya perhatikan di kalangan kita saja. Kita saja, pedulilah orang lain." Itu salah. Penginjilan ini juga memperhatikan masalah sosial. Sama seperti Yesus, dia tidak hanya memberitakan Injil untuk murid-muridnya, mereka-mereka saja begitu, tetapi Yesus juga memperhatikan masalah sosial. Apa yang berlaku di sekitar?
Seperti jemaat yang mula-mula, mereka memperhatikan keperluan bagi para hamba Tuhan, kepada orang-orang miskin, janda-janda yang sangat memerlukan bantuan, anak-anak yatim dan sebagainya. Mereka memperhatikan itu. Dan Yesus juga memperhatikan orang-orang yang sakit, orang-orang yang memerlukan bantuan, pertolongan. Tuhan memperhatikan. Dia tidak hanya memperhatikan kalangan dia dan muridnya saja, tapi dia melihat di luar keperluan sosial, yaitu mereka perlu mana kita boleh bantu, tolong kepada mereka, ya. Sebab untuk melaksanakan misi sepenuhnya dari amanat agung Kristus, gereja harus perlu berubah dari paradigma yang lama, ya, kepada paradigma yang baru, prinsip yang baru, ya. Mentality kita harus diubah. Ini disebabkan gereja dengan pola pikir yang lama memisahkan antara gereja dan dunia atau kehidupan dunia sekuler. Gereja harus menjadi terang bagi dunia sekuler, menjadi teladan kepada orang yang belum mengenal Tuhan. Persekutuan, mungkin boleh adakan persekutuan kepada businessman, pengusaha-pengusaha yang belum mengenal Tuhan, dunia sekuler. Jadi kita jadi terang bagi mereka, mengadakan persekutuan bagi pelajar-pelajar di sekolah, pejabat-pejabat atau di kilang-kilang tempat bekerja, di ladang. Kita adalah murid Yesus. Kita menjadi terang, menyampaikan, membawa amanat agung kepada mereka, kepada dunia sekuler, kepada dunia yang belum mengenal tentang kasih Yesus, tentang Injil Yesus. Jadi kita harus pergi kepada mereka, ya. Jangan kita berkurung di dalam gereja sendiri saja. Tidak boleh berkomunikasi dengan dunia luar. Tidak boleh bersosial dengan orang di sana. Kita datang kepada mereka menjadi terang bagi mereka, ya. Jangan yang berkumpul masing-masing sendiri-sendiri saja. Kita harus keluar, bawa Injil kepada dunia, gaul kepada mereka. Orang lain melihat karakter kita, karakter Yesus dalam kita, mereka akan tertarik, ya. Sebab itu gereja, yaitu murid-murid Yesus atau jemaat Tuhan, perlu kita mendemonstrasikan kerajaan Allah di muka bumi ini menjelang menanti kedatangan Tuhan Yesus. Ya, pamerkan hidup kita merefleksikan kasih Yesus kepada dunia. Gereja dipanggil untuk memberitakan Injil keselamatan dan memenangkan jiwa-jiwa bagi kerajaan Allah yang disertai dengan kuasa, mukjizat, dan tanda-tanda heran. Bukan sekadar memenuhkan gedung gereja. Muridkan mereka. Perubahan terjadi dalam kehidupan orang itu. Orang itu keluar akan memberitakan Injil Kristus tentang kematian dan kebangkitan Yesus. Ya, sebab keselamatan bukan hanya untuk satu gereja, tapi seluruh dunia ini. Sebab itulah Yesus memberikan anaknya satu-satunya, Yesus Kristus, menjadi jalan kebenaran dan kehidupan bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Kristus Yesus, Tuhan Yesus telah bangkit dari antara orang mati dan telah mengalahkan maut, dan kubur tidak dapat menahan Yesus untuk bangkit dari antara orang mati. Sebab itu, saat ini Tuhan Yesus menyertai dan melindungi, menghibur, menguatkan, memulihkan, bahkan menyembuhkan, memberkati di dalam keperluan setiap orang-orang percaya melalui kuasa Roh Kudus-Nya yang tinggal di dalam diri dan kehidupan kita, ya. Ya, bagaimana keadaan kita sekarang? Mungkin ada yang dalam keadaan yang lemah, yang sakit, yang sedang bergumul, yang tertekan, maupun yang putus asa, merasa diri tidak berguna, bosan dan marah. Saudara, saya mau katakan, percayalah perkataan Tuhan Yesus ini. Yesus berkata, "Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Tuhan Yesus pedulikan kita.
Tuhan Yesus menjaga, memelihara, mengambil berat kepada kita, murid-muridnya yang percaya sungguh-sungguh kepada Yesus dan firman-Nya. Tuhan memberikan kita kekuatan, Tuhan memberikan kita kemampuan, hikmat, panjang sabar, sementara menanti kedatangan Tuhan Yesus untuk mengangkat kita. Sebab itu mari kita serahkan segala kekhawatiran kita, kebimbangan kita, ketakutan kita, kekurangan, kelemahan kita. Kita serahkan semua itu kepada Tuhan. Sebab itulah fokus mata hati kita adalah kepada amanat agung Tuhan Yesus, yaitu Bapa Surgawi menginginkan setiap orang percaya supaya bergabung di dalam misi amanat agung ini seluruh muka bumi. Itulah kesatuan di dalam mengerjakan dan menyelesaikan amanat agung Yesus Kristus harus kita lakukan. Baik atau tidak baik keadaannya, Tuhan punya banyak cara untuk memakai kita memberitakan berita baik ini kepada setiap orang. Sebab itu setiap orang yang percaya mereka juga dapat menjadi murid kepada Yesus Kristus dan diselamatkan. Puji Tuhan, sampai di sini kebenaran firman Tuhan yang kita dengar. Marilah kita mau mengucap syukur dan kita mau berdoa kepada Tuhan Yesus pada saat ini, ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur karena Engkau Tuhan yang baik dalam kehidupan kami. Kami serahkan Tuhan kebenaran firman Tuhan ini, biar itu melekat di dalam hati kami, dimanapun kami berada, kami merenungkan itu di dalam hidup kami. Tolong kami Roh Kudus, jadikan kami pelaku-pelaku firman Tuhan di akhir zaman ini. Kekuatan hikmat Tuhan berikan kepada kami. Dan setiap jemaat GLC dimanapun mereka berada, Tuhan Yesus menjaga kami, memelihara kami, sanak saudara, ahli keluarga, adik-beradik, saudara mara, semua Tuhan jaga pelihara. Kami bersyukur karena memiliki Allah yang baik seperti Engkau. Damai sejahtera Allah tinggal dalam hati dan kehidupan setiap orang-orang percaya dan setiap jemaat GLC dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa di surga, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Amin. Tuhan Yesus baik dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Meninggikan namamu selalu.
hanya